Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bit-tartili ala khairi 'abdih wa syarrafana bihifdhihi wa ta'allumihi wa dirasatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa tilawatihi wa ja'ala dzalika min a'dhami ibadati ummati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih al-hadis aw kama qala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa mengudara lewat YouTube ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga semoga para bapak, ibu wali murid dan anak-anakku sekalian selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada bulan-bulan ini kita semua masih mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu turunnya wabak balak virus corona, sehingga dapat sedikit mengganggu perjalanan pembelajaran kita semua ini. Tapi semua itu bisa kita lalui dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga balak wabak ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua, para orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian wabak balak ini. Karena memang ujian-ujian ini sudah menjadi sunnatullah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini memang ujian-ujian sunnatullah yang diberikan kepada khususnya umat seluruh dunia. Bagi orang-orang mukmin ini juga diuji, pasti walanabluwannakum, pasti akan diuji. Diuji apa oleh Allah? Diuji wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi diuji ketakutan, kelaparan, dan buah-buahan tidak panen misalkan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi agar lebih tahu mana umat yang ahsanu amala, lebih baik daripada amaliyah-amaliyahnya. Dan untuk meningkatkan keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis dengan ujian itu kita harus bersabar. Karena Allah sangat suka, bangga, senang sekali kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, dalam waktu ini karena pertemuan pertama kali ini sebagai ta'aruf, mungkin dari orang tua, wali murid atau anak-anak ada yang belum tahu nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abdul Badi, yaitu alamat
tambak beras RT 01 RW 03 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Saya asli yaitu alumni Madrasah Ibtidaiyah, terus melanjutkan ke Muallimin, terus melanjutkan kuliah di Setaibu, ya. Sekarang menjadi Unwaha itu, ya. Sambil waktu setelah lulus Muallimin mondok Al-Quran di Perak. Anak-anakku sekalian, dalam hal pembelajaran ini saya mengampu pelajaran kitab Al-Quran dan tajwid. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, saya sedikit akan menjelaskan tentang masalah Al-Quran dan tajwid. Apa hubungannya Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid itu? Anak-anakku sekalian, membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah. Dan sebaik-baiknya ibadah, ini karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, fadilah-fadilahnya membaca Al-Quran itu luar biasa. Banyak sekali diterangkan di hadis-hadis, di kitab-kitab manapun, banyak menjelaskan tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan kalamullah. Kalamullah. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, anak-anak sekalian, ingin dicintai oleh Allah, maka harus cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalamullah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh membaca Al-Quran, walaupun satu huruf itu adalah bikulli harfin hasanah, setiap satu huruf adalah satu kebaikan. Lah satu hasanah ini sudah meliputi digunakan untuk apa saja. Makanya di situ dicontohkan alif lam mim oleh Kanjeng Nabi, itu tidak satu huruf, tapi alif sendiri, mem sendiri, lam sendiri, mem sendiri, 3 huruf. Berarti membaca alif lam mim itu saja sudah 3 hasanah mendapat ganjaran. Dan membaca Al-Quran ini walaupun anak-anak tidak tahu artinya, ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya membaca Al-Quran karena sebagai ibadah, maka mulai sejak kecil, mulai semenjak sebelum TK sudah diajari membaca Al-Quran sampai meninggal dunia. Karena itu merupakan membaca Al-Quran merupakan ibadah, maka nggak boleh berhenti. Jadi anak-anak tidak cukup sudah belajar tartilan, sudah belajar qiraati, tilawati, nahdiyah, itu cukup belum. Karena itu ibadah, mulai terus dilanjutkan baca Al-Quran juz 1 sampai juz 30. Lah membaca Al-Quran ini tidak cukup dibaca sendiri anak-anak sekalian, karena ini harus ada gurunya. Oleh sebab itu, karena sudah dicontohkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu belajar Al-Quran, menimba ilmu Al-Quran, mendapat wahyu Al-Quran itu lewat malaikat Jibril. Begitu juga malaikat Jibril menurunkan setiap ayat, beberapa ayat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus Kanjeng Nabi mengajarkan kepada sahabatnya. Di antara sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi yang ngaji, para sahabat yang ngaji baca Kanjeng Nabi adalah yaitu sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, ada lagi sahabat Ubay bin Ka'ab, ada lagi Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud. Generasi berikutnya ada sahabat, ada tabi'in Abdullah bin Hubaib dan Zir bin Hubais. Generasi berikutnya adalah muridnya lagi yaitu Imam Asim bin An-Najud At-Tabi'i.
Berikutnya tidak punya murid lagi yaitu Imam Asim. Nah inilah para guru-guru, para sahabat, makanya ngaji Al-Quran tidak boleh ngaji sendiri. Harus ada gurunya, wajib ada gurunya. Jadi ada sanadnya. Makanya anak-anak sekalian, di sekolah MI ini juga ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran tajwid. Ya. Ini karena saya sendiri juga mengaji. Waktu sekolah di MI itu juga diajar, seingat saya Bapak Kiai Saliman. Tajwidnya diajar Kiai Muhammad Salim, ya, almarhum. Untuk itu anak-anak sekalian, ya, jangan bosan-bosan belajar Al-Quran. Nah, untuk pelajaran gandengannya Al-Quran itu apa? Yaitu ilmu tajwid. Saya juga mengajar pelajaran tajwid kelas 3A, kelas 3B, kelas 4A, kelas 4B, yaitu pelajaran tajwid namanya Syifaul Janan. Untuk apa belajar tajwid itu? Untuk memperbaiki membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak boleh diawur anak-anak sekalian, ya, nggak boleh diawur. Harus ada gurunya, ya, ada ilmunya yang disebut ilmu tajwid. Walaupun anak-anak sekarang yang waktu kecil, waktu kelas 1 mungkin atau enggak dipelajari ilmu tajwidnya, tapi sudah ditirukan cara membaca yang fasih, yang tartil, yang benar. Karena Allah sendiri bersabda dalam Al-Quran, warattil Qur'ana tartila. Mojo Al-Quran kelawan tartil, kelawan bagus, senapi, ya, kon mojo senapi merintai. Jadi Gusti Allah ya perintah, ya, jadi gak oleh muni kurni, syukur muni gak oleh. Jadi masih wis iso gak oleh muni misale contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, gak oleh, ya. Ya kudu senapi, ya. Jadi kudu senapi gak oleh diawur. Mergo nek maca Quran diawur iku tambah ora oleh ganjaran, tambah disiksa. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak sekalian, lha apa sing diarani tartil iku maksude? Menurut dawuh sahabat Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil iku piye? Yaiku bagusi huruf-hurufe Al-Qur'an lan ngerteni wakof-wakofe Al-Qur'an, bab mandek-mandeke mulaine piye. Mergo apa? Setiap huruf itu enek artnggone dhewe-dhewe. Dadi arek huruf hijaiyah 28 itu anak-anak itu enek panggonane dhewe, gak oleh diawur. Gak oleh diawur, enek sin, enek shin, enek sa, enek shad, enek ra, za, sak terus enek qaf, enek kaf, ya iku enek panggonane dhewe-dhewe. Mergo huruf Al-Qur'an itu anak-anak kalau keliru macane iku artine ya beda, bahaya, mulakno dosa iku. Contone ngene, ya. Enek lafat adzabun alim, ya. Iku siksa sing pedih, ya. Tapi diwaca adzabun alim kefasen aine, mestine a diwaca a utawa kok diwalik. Jadi diwaca adzabun alim, diwaca palih piye? Siksa alim, dat sing ngudaneni, sing mengetahui, kan kualik kelawik kalian, ya. Mulakno lafat alim dengan alim maknanya beda. Mulakno kudu ngerti huruf. Lah piye masalah wakaf kudu ngerti? Mergo apa? Nek wakaf gak ngerti ku enek sing mandeg dadi dosa. Mergo artine ku paling dadi haram. Misale Al-Masihu ibnullah, ya. Isa Al-Masih ku anake Allah mandeg misale. Utawa enek ayat-ayat sing haram dimandekne. Lah iku kudu ngerti wakaf, tapi nduk Quran ya wis enek lengkap. Masalah wakaf tok, jim misalnya dan lain sebagainya, ya. Ini masalah, ya. Anak-anakku sekalian, lah kepentingnya belajar tajwid itu wajib kayak maca Al-Qur'an. Walaupun kayak maca-maca liyane bahasa Arab, pelajaran yang lain ini juga penting. Dawe Syekh Samsuddin, ya, Muhammad Al-Jazari, pengarang kitab Jazari itu ada nadhamannya,
wal ahdhu bit tajwidi hasmun lazimun man lam yujawidil qur'ana asimu. Maca Quran nganggo tajwid iku wajib hukumi. Sapa wonge ora bagusi maca Quran, maka iku bakal dosa. Iki dawuh Syekh Jazariyah, orang alim alamah, ya, hafid, ya. Waktu zaman itu terkenal Syekh Samsuddin ini, ya. Ini anak-anak sekalian, itu saja sekedar gambaran-gambaran. Lah untuk pembelajaran Al-Qur'an karena ini daring dari rumah, nanti saya usahakan cukup saya bacakan setiap satu ayat, nanti sampean semua anak-anak sekalian menirukan, ya, nanti bersama-sama, ya, dengan model demonstrasi, ya, membaca bersama. Saya dari tempat, sampean dari rumah masing-masing, saya baca setiap huruf, nanti sampean tirukan sebagaimana di kelas, sebagaimana waktu pelajaran di kelas begitu, ya. Jadi saya baca misalkan, karena ini nanti pelajaran Al-Quran untuk kelas 3, ini juz 1, misalkan contoh begini, ya, saya contohkan sekedar contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo coba nanti baca bersama, ditirukan, ya. Nah, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu nanti sampean tirukan bersama, sehingga nanti kalau kurang-kurang, nanti besok kapan-kapan kita disempurnakan lagi. Kalau misalkan kurang pas hurufnya, nanti bisa waktu pertemuan-pertemuan di waktu-waktu senggang bisa di kelas, karena tidak mungkin saya membenarkan dari rumah, sampai di rumah masing-masing nggak bisa, cukup menirukan dulu, ya. Anak-anakku sekalian, semoga dalam sebagai ta'aruf saya ini, mohon maaf, ya, karena tidak bisa bertemu langsung di sekolah. Oleh sebab itu semoga kita semua, Bapak Ibu, orang tua, wali murid dan anak sekalian, dapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari wabak balak virus corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya muhaimin ya salam salimna wa ahlana wa aulatana wa ta'amutin midatina wa dzurriyyatina wa tilim talamidatin midatina minal bala wal waba wa ta'un wa virus corona. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.